Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Ramadhani dari kelas MJ303. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review dari 5 artikel jurnal yang bereputasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 yang membahas topik manajemen sumber daya manusia modern. Latar belakang masalah. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan faktor utama dalam keberhasilan organisasi, terutama di era digital dan persaingan global. Organisasi ini dituntut untuk mengembangkan kompetensi karyawan, mengurangi turnover, menyusun perencanaan SDM strategis, beradaptasi dengan transformasi digital, dan menerapkan MSDM inovatif dan berbasis komputer. Tujuan dari kelima artikel ini juga untuk satu, menilai efektivitas evaluasi pelatihan terhadap pengembangan karyawan. Yang kedua, menganalisis pengaruh HR development terhadap turnover intention. Ketiga, menjelaskan pentingnya perencanaan SDM strategis bagi organisasi. Keempat, mengidentifikasi tren dan gap penelitian MSDM yang berbasis kompetensi. Dan yang terakhir, menunjukkan peran MSDM yang kreatif dan inovatif di era industri. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam kelima artikel ini meliputi yang pertama, ada survei kuantitatif pada organisasi dan karyawan. Yang kedua, ada analisis statistik hubungan HRD, komitmen, dan turnover. Yang ketiga, ada studi literatur mengenai perencanaan SDM. Yang keempat, ada sistematik literatur review atau SLR dengan protokol Prisma. Dan yang terakhir juga ada kajian deskriptif terkait MSDM inovatif di era digital. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif tentang praktik MSDM modern. Artikel pertama yang berjudul Effective Training Evolution and Impact and Employee Development yang ditulis oleh Urban Kova dan rekan-rekannya pada tahun 2021. Penelitian ini yang menekankan banyak organisasi telah melakukan pelatihan, tetapi belum melakukan evaluasi pelatihan secara sistematis. Metode yang digunakan juga adalah survei kuantitatif terhadap berbagai organisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa evaluasi pelatihan masih sering dilakukan secara subjektif dan belum terintegrasi dalam sistem manajemen SDM. Implikasinya, organisasi perlu menyusun evaluasi pelatihan yang lebih terencana agar program training benar-benar berdampak pada perkembangan karyawan. Artikel kedua, HR Development dan Turnover Intention. Ini membahas hubungan antara pengembangan SDM dan turnover intention dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang kuantitatif melalui kuesioner pada karyawan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan SDM dapat menurunkan niat karyawan untuk keluar dari organisasi, terutama jika karyawan memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Implikasinya, HR development menjadi strategi penting untuk meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. Artikel ketiga yang berjudul Perencanaan Manajemen SDM dan Efektivitasnya terhadap Organisasi yang diterbitkan pada tahun 2024. Artikel ini menekankan bahwa perencanaan SDM sangat penting dalam lingkungan kerja yang dinamis. Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi literatur, hasil kajiannya yang menunjukkan bahwa perencanaan SDM yang baik mampu meningkatkan motivasi, produktivitas, dan efektivitas organisasi. Implikasinya, MSDM harus dipandang sebagai fungsi strategis, bukan sekedar administratif. Artikel yang keempat, kompetensi based HRM. Ini membahas tren penelitian dan kesenjangan dalam MSDM berbasis kompetensi. Penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review dengan protokol Prisma dan menganalisis 42 artikel internasional bereputasi.
Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi berkembang pesat, terutama terkait teknologi dan kebutuhan kompetensi di era digital dan hybrid work. Namun, masih dalam gap penelitian seperti minimnya studi pada UKM dan konteks lintas budaya. Implikasinya, organisasi perlu menyiapkan kompetensi masa depan agar mampu bersaing di era transformasi digital. Kelima atau yang terakhir yang berjudul Manajemen SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif di Era Revolusi Industri oleh Sabrina pada tahun 2021. Artikel ini membahas bahwa pandemi dan digitalisasi membawa perubahan besar dalam dunia kerja. Metode yang digunakan adalah literatur review kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa MSDM yang kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesiapan SDM dalam menghadapi perubahan teknologi. Implikasinya, organisasi harus mengelola SDM secara adaptif dan berorientasi masa depan. Dan kesimpulannya, dari 5 artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa MSDM modern itu harus mengintegrasikan evaluasi pelatihan secara sistematis, mengembangkan SDM untuk menurunkan turnover, menyusun perencanaan tenaga kerja strategis, menerapkan kompetensi basic di era digital, dan yang terakhir mengelola SDM secara inovatif untuk menghadapi revolusi industri. Dan dengan demikian pengelolaan SDM yang adaptif berbasis kompetensi dan terintegrasi menjadi kunci keberhasilan organisasi di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.